Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komarudin Sudamawan dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian yang telah saya buat tentang ujian tengah semester algoritma AES dan DS. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Ambil sebagian nama dari nama Anda untuk memproses satu blok plain text. Key yang digunakan adalah Dewa Bayu. Jika ukuran nama dan key kurang dari kebutuhan algoritma, maka lakukanlah duplikasi sampai dengan jumlah bit yang benar atau yang diperlukan. Gunakan informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama yaitu temukan R1 dan R1 yang merupakan hasil dari round 1 untuk menggunakan algoritma DS. Yang kedua yaitu pada algoritma AES temukan round key 1 sampai dengan round key 10. Dan yang ketiga yaitu temukan hasil dari round 1 menggunakan algoritma AES. Nah, mari kita langsung ke penyelesaian dari soal nomor 1. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 1 di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan tentukan plain text yang akan kita enkripsi. Nah, di sini plain text yang akan saya enkripsi, saya tentukan sebagian dari nama saya yaitu IKM Roni S dengan key yang telah ditentukan yaitu Dewa Bayu. Selanjutnya di sini kita convert plain text dan key tersebut menjadi bilangan biner. Berikut adalah hasil convert plain text dan key menjadi bilangan biner. Selanjutnya di sini plain text yang telah di-convert menjadi bilangan biner akan kita lakukan proses permutasi awal. Nah, sebelum itu kita akan mengerti terlebih dahulu bagaimana proses dari permutasi awal ini. Misalkan di sini kita umpamakan plain text tersebut bernilai bit 1 sampai 64. Di sini prosesnya yaitu kolom ganjil dari bit plain text awal akan menjadi baris ke-5 sampai ke-8 dari bit permutasi awal namun diurut dari bawah. Bisa kita lihat di sini nilai 57 berada pada baris ke-5 nilai pertama dan seterusnya. Sedangkan untuk kolom genap dari bit plain text awal akan menjadi nilai pada baris pertama sampai baris ke-4 tabel permutasi awal. Namun diurut dari bawah. Bisa kita lihat di sini nilai 58 merupakan nilai pertama pada baris pertama tabel permutasi awal. Nah, implementasikan permutasi awal tersebut ke dalam plain text yang telah kita tentukan tadi. Di sini bisa kita lihat hasil dari permutasi awalnya adalah sebagai berikut, yaitu 111, 111, 1000, 1000, dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjut ke proses enkripsi selanjutnya, di sini kita akan lakukan proses pemecahan terhadap hasil permutasi awal tersebut. Nah, 32 bagian pertama dari hasil permutasi awal tersebut akan menjadi L0 dan 32 bit setelah L0 akan menjadi R0. Setelah itu, kita akan lakukan proses pembangkitan kunci untuk mencari kunci dari round 1 algoritma DS. Langkah pertama yaitu di sini key yang telah kita convert menjadi bilangan biner akan kita taruh atau kita masukkan ke dalam tabel 8x8. Nah, di sini karena kita hanya memerlukan 56 bit dari key tersebut, maka kita akan buang kolom terakhir dari tabel key tersebut. Namun di sini tidak hanya itu, di sini akan dilakukan proses permutasi dengan cara sebagai berikut, yaitu kita akan mengurut tabel key dari paling bawah, mulai dari kolom pertama di sini akan diurut dari paling bawah ke atas. Kemudian sisanya akan ditaruh ke baris kedua kolom K+. Kemudian kita lanjut ke kolom kedua 1111 akan kita simpan ke baris kedua kolom K+, dan sisanya akan kita taruh ke baris ketiga. Dilanjutkan ke kolom keempat, sisanya kita taruh ke baris baris keempat, dan terakhir 4 digit terakhir akan kita masukkan 4 digit terbawah dari kolom keempat baris key. Tabel key. Kemudian dilanjutkan ke
baris keempat dari kolom K plus merupakan kolom ke-8 dari tabel key yang diurut ke bawah. Bisa kita lihat di sini 0001, 0001 dan seterusnya hingga semua kolom dan tabel dari tabel K plus terpenuhi. Selanjutnya di sini K plus atau hasil dari permutasi key akan kita pecah menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu C0 merupakan 28 bit pertama dari bilangan biner K plus dan dilanjutkan dengan D0 merupakan bilangan biner setelah C0. Selanjutnya di sini C0 dan D0 akan dilakukan proses pergeseran bit. Nah, proses pergeseran bit ini sesuai dengan putaran yang akan dilakukan. Di sini kita hanya memerlukan C1 dan D1, maka di sini kita hanya akan menentukan C1 dan D1 yaitu putaran pertama. Ya, di sini jumlah pergeseran bit yang akan ditentukan yaitu yang akan dilakukan yaitu sejumlah 1. Dari C0 dan D0 ini kita lakukan proses pergeseran bit 1 ke kiri, maka hasilnya adalah C1 dan D1 berikut. Nah, C1 dan D1 ini selanjutnya kita akan melakukan proses permutasi sesuai dengan tabel sebagai berikut. Nah, di sini caranya yaitu apabila di sini nilai pertama pada tabel merupakan nilai 14, maka kita ambil bilangan biner ke-14 atau urutan ke-14 dari gabungan C1 dan D1. Di sini nilainya adalah 1, kemudian 17, nilainya adalah 0. Nah, sekian sampai semua bilangan biner dari C1 dan D1 menuju ke K1. Nah, hasil K1 ini merupakan hasil permutasi dan akan menjadi key dari ronde pertama algoritma DES. Selanjutnya setelah kita mendapatkan K1, kita lanjut untuk ke proses enchippering. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses enchippering plaintext. Nah, skemanya adalah sebagai berikut. Tadi kita sudah melakukan proses initial permutasi pada plaintext. Kemudian kita sudah memecahnya menjadi R0 dan R0. Nah, R0 kemudian akan mengalami proses F dengan detail sebagai berikut. R0 yang bernilai 32 bit akan diekspansi menjadi 48 bit. Kemudian akan mengalami proses XOR dengan K1 yang senilai 48 bit juga. Kemudian hasil dari XOR tersebut akan dilanjutkan dengan substitusi pada matriks substitusi. Kemudian akan dilanjutkan dengan permutasi pada permutation box. Nah, hasil dari permutation box tersebut merupakan R1, sedangkan untuk R1 merupakan nilai yang sama dengan R0. Nah, mari kita implementasikan ke plaintext yang telah kita tentukan. Di sini, langkah pertama seperti saya bilang tadi merupakan ekspansi dari 32 bit plaintext menjadi 48 bit. Di sini kita ilustrasikan bahwa R0 merupakan bilangan bit 1 sampai 32. Jadi di sini cara untuk mengekspansinya yaitu kita tambah kolom di kiri dan di kanan tabel ekspansi sebelumnya. Jadi kolom di kiri merupakan nilai pada kolom keempat tabel sebelumnya. Namun di sini nilai paling bawah kolom tersebut akan menjadi nilai paling atas kolom pertama tambahan tersebut. Kemudian untuk tabel tambahan di kanan bernilai sama dengan tabel kolom pertama pada tabel sebelumnya. Namun di sini nilai pertama pada kolom tersebut ditukar menjadi paling bawah. Selanjutnya di sini kita implementasikan ke R0 yang telah ditentukan tersebut. Di sini R0 bernilai sebagai berikut, kemudian kita masukkan ke tabel ekspansi, kemudian akan kita proses ekspansi. Dan hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu ER0. Selanjutnya ER0, seperti yang saya bilang tadi, akan mengalami proses XOR dengan
key 1. Nah, di sini hasil dari proses XOR dengan K1 akan menjadi A1 dengan nilai sebagai berikut. Nah, A1 ini akan kita lakukan proses substitusi pada substitution box. Pada substitution box tersebut kita akan melakukan proses substitusi sesuai dengan kelompok-kelompok bit. Nah, kelompok bit ini bernilai 6 bit. Jadi terdapat 8 kelompok bit dan 8 S-box. Nah, kelompok bit 1 akan disubstitusi pada S-box 1, kelompok bit kedua akan disubstitusi pada S-box 2 dan seterusnya. Di sini untuk S-box bisa kita lihat sebagai berikut. Ini merupakan S-box 1 dan 2, S-box 3 dan 4, S-box 5 dan 6, dan terakhir S-box 7 dan 8. Nah, cara untuk mensubstitusinya adalah sebagai berikut. Pertama, S-box akan kita ubah menjadi bilangan biner. Nilai-nilai pada S-box akan kita ubah menjadi bilangan biner dengan hasil sebagai berikut adalah S-box 1. Contohnya contoh berikut adalah S-box 1. Kemudian di sini kelompok bit pada kelompok bit pertama pada A1 akan kita pecah. Di sini pecahan pertama merupakan bilangan bit pertama dan terakhir pada kelompok bit tersebut, dan selanjutnya di sini pecahan pertama dan kedua akan kita lakukan proses substitusi. Di sini pecahan pertama tadi adalah 1 0, maka dari itu kita cari di sebelah kiri 1 0, kemudian kita tarik garis ke kanan. Selanjutnya di sini pecahan kedua bernilai 0 1 1 0. Dari sini kita di atas cari nilai 0 1 1 0. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, perpotongan dari 10 dan 01110 tersebut merupakan hasil substitusi dari kelompok bit 1 atau kelompok bit pertama. Nah, substitusi tersebut akan kita lakukan sebanyak 8 kali dengan S-box, dengan masing-masing S-box, sehingga menghasilkan B1 sebagai berikut. Nah, hasil dari substitution box tersebut akan kita lakukan proses permutasi. Untuk tabelnya sudah ditentukan adalah sebagai berikut. Jadi di sini caranya yaitu nilai pertama pada permutation box merupakan nilai 16. Jadi nilai pertama pada PB1 merupakan bilangan biner urutan ke-16 dari B1. Jadi nilainya adalah 1. Jadi kita simpan nilai di sini adalah 1. Selanjutnya di sini 7. Berikut adalah nilainya 7. Jadi bilangan biner kedua dari PB1 adalah 0. Begitu seterusnya hingga PB1 lengkap 32 bit. Nah, hasil dari PB1 tersebut selanjutnya kita akan lakukan XOR dengan L0. Hasil dari XOR tersebut akan menjadi R1 untuk proses atau run selanjutnya. Sedangkan untuk R1 di sini akan bernilai sama dengan R0. Jadi hasil dari round 1, L1 dan R1 adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian dari soal nomor 2. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian soal nomor 2, di sini kita akan tentukan plaintext dan key yang akan kita gunakan. Dan di sini saya samakan dengan penyelesaian soal nomor 1. Di sini plaintextnya adalah IKM Roni S dan key-nya adalah Dewa Bayu. Nah, dikarenakan algoritma AES menggunakan heksadesimal, jadi di sini saya akan mengubah plaintext dan key menjadi heksadesimal dengan nilai sebagai berikut. Selanjutnya, plaintext dan key tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel 4x4. Nah, dikarenakan plaintext dan cipher key tersebut bernilai 64 bit dan kita memerlukan 128 bit untuk menggunakan algoritma AES, maka dari itu kita akan lakukan duplikasi hingga bernilai 128 bit. Selanjutnya di sini kita akan langsung menuju ke penyelesaian soal nomor 2, yaitu mencari key schedule. Mencari key round key 1 sampai round key 10. Nah, di sini dengan cara menggunakan proses key schedule. Nah, untuk itu mari kita lihat tabel sebagai berikut. Nah, berikut adalah tabel. Untuk tabel kuningnya merupakan cipher key
heksadesimal dari Ciperki yang kita gunakan, yaitu Dewa Bayu yang sudah diduplikasi. Kemudian 4 kali 4 tabel selanjutnya merupakan Ronki 1, dan 4 kali 4 tabel selanjutnya adalah Ronki 2. Jadi sini untuk mencari Ronki 1 terlebih dahulu, kita akan cari kolom 1, dikarenakan untuk mencari kolom 2, 3, dan 4 memerlukan kolom-kolom sebelumnya. Jadi di sini kita cari kolom 1 terlebih dahulu. Untuk kolom 1 prosesnya lebih ribet dari kolom 2, 3, 4. Jadi di sini kolom 1 kita akan lakukan proses root word atau rotation word dari kolom sebelum, dari satu kolom sebelum kolom 1 tersebut. Dari sini kita ambil, atau kita bisa sebut dengan WI1. Kita ambil nilai-nilainya. Kemudian kita akan rotation word. Nah, rotation word ini nilai paling atas dari WI-1 tersebut kita taruh paling bawah, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut: 5541 yang semulanya adalah 41 55 41 55. Nah, hasil dari rotation word tersebut akan kita lakukan proses subbytes. Untuk proses subbytes di sini nilai hasil dari rotation word tersebut, nilai pertama adalah 55. Jadi kita ambil nilai pertamanya adalah 5 yang merupakan nilai X, kemudian nilai kedua adalah 5 yang merupakan nilai Y. Kita tarik garis 5 ke kanan dan 5 ke bawah. Nilai 5 ke kanan dan nilai 5 dari Y ke bawah. Nah, perpotongan garis tersebut merupakan hasil subbytes dari nilai pertama, kolom pertama dari WI. Misalnya nilai keduanya 41, jadi kita tarik 4 ke garis dari nilai 4 ke kanan, kemudian garis dari nilai 1 ke bawah. Perpotongan tersebut adalah 83, jadi nilai keduanya adalah 83. Nah, kita lakukan sebanyak 4 kali hingga hasilnya adalah FC83 FC83. Hasil dari subbyte tersebut kemudian akan kita lakukan proses XOR. Nah, di sini adalah hasil dari substitution box sebelumnya. Kita akan lakukan proses XOR dengan WI-4 atau 4 kolom sebelum dari WI. Jadi di sini adalah kolom pertama pada heksadesimal, tabel heksadesimal key, yaitu 4442 4442. Kemudian selanjutnya akan dilakukan proses XOR dengan RCON atau tabel RCON sebagai berikut. Nah, di sini tabel RCON berjumlah sebanyak 10. Jadi di sini untuk kolom pertama akan digunakan pada pencarian Ronki 1, tabel kolom 1. Kemudian kolom kedua akan dilakukan digunakan untuk mencari Ronki 2, kolom 1, dan seterusnya hingga kolom ke-10 dari RCON digunakan untuk mencari Ronki 10, kolom pertama dari Ronki 10. Nah, hasil dari XOR ini akan bernilai sama dengan B9, C1, B8, C1. Nah, hasil dari XOR tersebut merupakan nilai dari WI yang dicari sebelumnya. Jadi di sini kita masukkan B9, C1, B8, C1 ke dalam WI. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari kolom kedua sampai kolom keempat Ronki 1. Di sini untuk mencarinya, di sini kita ambil WI-1 atau satu kolom sebelum dari kolom kedua tabel Ronki 1. Jadi di sini kita ambil kolom pertama tabel Ronki 1. Kemudian kita lakukan XOR dengan WI-4 atau kolom keempat sebelum dari WI, yaitu pada kali ini merupakan kolom kedua pada tabel heksadesimal Ciperki. Nah, hasil dari XOR tersebut merupakan nilai dari WI tersebut, WI atau kolom kedua tabel Ronki. Jadi sini kita langsung taruh ke kolom kedua tabel Ronki. Nilainya itu FC80, FD80. Nah, kita lakukan proses tersebut. Jadi di sini kita ambil kolom ketiga. Jadi kita tinggal XOR-kan dengan WI-1 dan WI-4. Lakukan proses tersebut sebanyak 4 kali sehingga kita menghasilkan
round key 1 dengan nilai sebagai berikut. Selanjutnya di sini untuk mencari round key 2, 3, dan 4 sampai 10, caranya sama dengan round key 1. Hanya saja R-count-nya yang berbeda, dan setelah dicari round key 1 dan sampai round key 10 akan bernilai sebagai berikut. Nah, berikut adalah penyelesaian dari soal nomor 2 ujian tengah semester. Selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian soal nomor 3 dari ujian tengah semester, yaitu mengenkripsi plaintext IKM Roni S dengan key Dewa Bayu menggunakan algoritma AES. Skemanya adalah sebagai berikut. Di sini plaintext yang telah diubah menjadi heksadesimal akan dilakukan proses add round key, yaitu proses XOR dengan chipper key. Nah, round ini merupakan memiliki nama inisial round. Selanjutnya, hasil dari XOR tersebut akan masuk ke proses round 1, yaitu pertama akan melakukan proses sub bytes, kemudian proses shift rows, selanjutnya yaitu proses mix columns, proses add round key yang merupakan XOR dengan round key masing-masing round, yang pada kali ini ada round key 1. Nah, hasil dari XOR tersebut akan menjadi hasil round 1. Nah, kita masuk ke initial round, yaitu XOR antara plaintext dengan chipper key. Di sini hexadesimal dari plaintext dan hexadesimal dari chipper key akan melakukan proses XOR. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu 0D, 0E, 1A, dan 13 untuk baris pertama, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini hasil dari initial round tersebut akan kita lakukan proses sub bytes. Nah, proses sub bytes-nya sama seperti key schedule sebelumnya. Di sini nilai pertama pada tabel hasil permutation awal itu adalah 0D, jadi kita tarik garis 0 ke kanan dan D ke bawah. Nah, berikut adalah perpotongannya, yaitu pada D7. Maksudnya itu 0E, jadi kita tarik garis dari 0 ke kanan dan E ke bawah. Hasilnya adalah AB. Kita taruh saja ke kolom AB hingga hasilnya adalah, kita lakukan proses tersebut hingga semua tabel terpenuhi, dan hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu untuk baris pertama D7, AB, A2, dan 7D, dan seterusnya hingga ke 6F. Nah, hasil dari sub bytes ini akan kita lakukan proses shift round. Nah, di proses shift round ini merupakan proses pergeseran per rows dari hasil sub byte tersebut. Jadi di sini untuk baris pertama akan diputar sebanyak 0 kali atau sama dengan tidak diputar. Jadi sama D7 AB A2 7D, D7 AB A2 7D. Selanjutnya untuk baris kedua, di sini akan diputar 1 kali ke kiri. Jadi di sini nilai 76 pada tabel sebelumnya akan menjadi nilai pertama pada tabel setelah shift round. Selanjutnya untuk baris ketiga akan dilakukan proses pemutaran 2 kali ke kiri. Jadi di sini nilai A2 yang sebelumnya merupakan nilai ketiga menjadi nilai pertama pada baris ketiga. Dan terakhir untuk baris keempat akan dilakukan proses pemutaran sebanyak 3 kali ke kiri. Jadi nilai 6F yang sebelumnya adalah nilai keempat akan menjadi nilai pertama pada tabel shift round. Nah, setelah kita melakukan shift round, maka dari hasil dari shift round tersebut akan kita lakukan proses mix column. Nah, tabel dari hasil shift round tersebut pada proses mix column akan kita lakukan perkalian terhadap matriks sebagai berikut, yaitu matriks 02, 03, 01, 01, 01, 02, 03, 01, 01, 01, 02, 03, 03, 01, 01, 02. Nah, di sini saya akan mencontohkan pencarian nilai pertama pada tabel hasil mix column. Jadi di sini kita akan mengalihkan baris pertama pada matriks dengan kolom pertama pada tabel. Jadi di sini kita mengalihkan 02, 03, 01, 01 dengan D7, 76, A2, 6F. Cara pengkaliannya yaitu di sini kita kalikan 02 dengan D7,
Kemudian kita XOR-kan dengan pengkalian 03 dengan hexadesimal 76. Kemudian kita XOR-kan dengan pengkalian 01 dengan A2. Dan terakhir kita XOR-kan dengan perkalian 01 dan 6F. Nah, di sini untuk mempermudah pengkalian berikut, di sini untuk A2 dan 6F dikarenakan hanya dikalikan dengan 01, yang mana hasilnya ada sama, jadi kita hilangkan 01. Jadi tinggal A2 dan 6F. Nah, kemudian di sini untuk mempermudah perkalian 02, di sini ada tips. Untuk perkalian dengan 02, jika MSB atau nilai paling kiri pada biner hexadesimal D7 sama dengan 0, maka akan dilakukan bit shift satu kali ke kiri. Sedangkan untuk apabila MSB bernilai 1, maka akan dilakukan bit shift satu kali ke kiri dan dilanjutkan dengan XOR dengan biner 0001 1011. Nah, di sini dikarenakan D7 memiliki MSB atau nilai paling kiri sama dengan 1, jadi kita di sini pertama akan melakukan bit shift satu kali ke kiri. Jadi hasilnya adalah 1010 1111. Kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan, akan dilanjutkan dengan XOR dengan bilangan biner 0001 1011. Nah, di sini kita lakukan proses XOR dengan 0001 1011. Nah, hasil XOR tersebut hasilnya adalah 1011 01 00 yang merupakan hasil perkalian dari 02 dengan bilangan hexadesimal D7. Nah, dilanjutkan dengan perkalian 03 dengan 76. Di sini untuk mempermudah, kita pecah perkalian 03 dengan 76 tersebut menjadi perkalian 02 dengan 76, di-XOR-kan dengan perkalian 01 dengan 76. Nah, seperti yang sudah sebelumnya dilakukan, untuk perkalian 01 kita hilangkan 01-nya dikarenakan nilainya akan sama. Jadi di sini hanya bernilai 76. Ini untuk perkalian dengan 02 sama seperti sebelumnya. Jadi di sini apabila MSB-nya sama dengan 0, maka akan lakukan bit shift satu ke kiri. Nah, di sini kebetulan bahwa 76 memiliki nilai MSB 1. Jadi dilakukan bit shift satu kali ke kiri dan dilakukan biner dengan bilangan biner 0001 1011. Nah, hasilnya adalah 1110 1100. Nah, selanjutnya hasil dari perkalian dengan 22 tersebut akan dilakukan XOR dengan bilangan hexadesimal 76. Jadi hasilnya adalah 1001 1010. Nah, setelah perkalian dengan 02 dan 03 dilakukan, maka kita juga akan ubah A2 dan 6F menjadi bilangan biner. Selanjutnya kita akan lakukan proses XOR ke semua hasil tersebut. Jadi sini 1011 0100 akan di-XOR dengan 1001 1010. Hasilnya adalah 0010 1110. Kemudian di sini 1010 0010 akan di-XOR dengan 0110 1111. Dan hasilnya adalah 1100 1101. Kemudian di-XOR-kan lagi sehingga hasilnya menjadi 1110 0010. Nah, hasil tersebut akan kita ubah ke dalam hexadesimal dan hasil pengubahan tersebut akan menjadi nilai pertama pada tabel hasil mix column. Jadi sini kita taruh ke nilai pertama tabel mix column. Nah, hal tersebut akan kita lakukan ke banyak 4 kali dengan baris matriks yang berbeda, sehingga hasilnya adalah nilai kolom pada hasil mix column. Jadi di sini kolom pertamanya akan bernilai E2, A9, 4F dan 68. Kemudian kita taruh ke tabel kolom pertama, tabel mix column. Jadi hasilnya ada sebagai berikut. Dan kemudian untuk mencari kolom kedua, 3 dan 4 sama seperti mencari kolom pertama. Sehingga di sini hasil dari mix column tersebut akan bernilai sebagai berikut. Kemudian hasil dari mix column tersebut akan kita lakukan proses add round key.
yaitu proses XOR dengan round key 1. Berikut adalah hasil kolom, dan berikut adalah hasil atau round key dari round key 1. Jadi sini kita XOR-kan sehingga akan bernilai 5B 5E 4 13, 68 F4 B1 68, F7 04 48 49, A9 64 70 F8. Nah, hasil dari round key tersebut, hasil dari proses add round key tersebut merupakan hasil dari round 1 yang merupakan penyelesaian dari soal nomor 3 ujian tengah semester. Nah, sekian dari yang saya bisa sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap maupun ketidakjelasan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Kemudian saya tutup dengan sekian dan terima kasih. Bye.